kesempatan buat kita nih berkunjung ya, bekerja sama dengan salah satu perusahaan kulit, pabrik kulit terbesar di Asia Tenggara. Mungkin di dunia kali ya Mas, karena kita ngirimnya ke seluruh dunia ya Mas. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, sahabat Klasikuan, nih sekarang aku udah ada di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta otomotif, khususnya sahabat Klasikuan. Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia yang pastinya di channel YouTube Klasikuan Interior, satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas dan berkualitas. Nah, sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian semua para pecinta otomotif yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Karena dengan Anda subscribe berarti Anda telah mendukung kami untuk terus memberikan informasi terkini, unik dan menarik seputar dunia otomotif, khususnya modifikasi interior. Oke, sahabat Klasikuan, kali ini aku dan tim Klasikuan sedang berada di salah satu pabrik kulit terbesar se-Asia Tenggara, mungkin bahkan terbesar di dunia. Nah, bisa kita lihat di sini. Sini banyak sekali tumpukan-tumpukan kulit asli. Jadi, pabrik kulit terbesar ini akan mensupport Klasikuan Interior agar kita menjadi lebih berkembang dan maju, dan kita pastinya akan berkembang bersama-sama. Dan satu lagi nih, kita diberikan kesempatan untuk melihat langsung proses produksinya dari awal sampai finishing. Jadi untuk membuktikan nih bahwa pabrik kulit ini adalah benar-benar memproduksi kulit terbaik pastinya. Ya udah, langsung aja kita akan lihat ke bagian dalam. Pasti penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya, ikutin aku terus, yuk. Wow, oke sahabat Klasikuan, sekarang aku udah ada di dalam tempat proses produksi kulit asli. Nah, jadi kita di sini akan melihat langsung proses pembuatan kulit asli dari awal sampai finishing. Di dalam sana juga udah ada Mas Toto nih, selaku CEO dari Klasikuan Interior Specialist, yang akan langsung melihat proses pembuatan kulit asli dari awal sampai finishing, yang akan ditemenin langsung oleh tim produksi dari pabrik kulit ini. Nah, kira-kira proses pembuatannya seperti apa sih? Pasti penasaran kan? Nah, langsung aja Mas, lanjut ke dalam. Di sini bisa kita lihat nih proses pengerjaan pembuatan kulit asli nih. Kita lihat di sebelah kiri kita ini bener-bener kulit banyak sekali. Nah, sekarang mau kita tanya-tanya nih masternya kulit nih. Dikenalkan siapa nih Mas nih? Ya, halo, nama saya Lutfi. Nih Mas Lutfi. Ya, saya bagian BPIC di sini. Nah, ini pakarnya kulit, brother nih. Pokoknya yang pengen tahu seputar kulit bisa kita tanya-tanya nih. Ayo kita lihat, Mas. Ini udah mulai proses apa nih, Mas? Ya, ini namanya proses stuko ya. Stuko ini setelah hasil sortir crusting, kita stuko ini untuk menutupi pori-pori yang berlubang. Supaya termasuk bentuk tekstur kah, Mas? Kalau bentuk itu udah dari bawah. Oh, jadi gitu, di sini kita hanya untuk menutupi lubang-lubang kecil yang terlihat sampai keluar, jadi si lubangnya itu. Jadi seperti kayak di dalam bangunan itu pendembulan. Oh gitu. Betul. Jadi ternyata kulit ada proses pendembulan juga nih sobat nih. Jadi nih kulit ini yang dia nggak rata nih, ada lubang-lubang namanya sapi, pasti ada kudisan kali ya. Ada kudisan, ada apalah. Di sini nanti diproses, ini proses pendembulan kalau di dinding, tapi kalau di kulit nggak tahu namanya apa tadi itu Masnya. Ini untuk menutup sela-sela lubang. Nah, setelah ini ada proses apa lagi nih Mas? Ya, setelah proses ini kita ada nama prosesnya buffing. Buffing itu penghamplasan, betul. Penghamplasan ya. Bisa kita lihat Mas? Boleh, sebelah sana ya. Kita lihat nih. Di sini bisa kita lihat nih, di sini adalah gudang pengeringan. Ini gudang crusting yang nanti bisa kita lihat nih prosesnya seperti apa nih Mas. Kita sambil jalan aja ya Bapak Mas. Pewarnaan dasar itu kita yang namanya pengeringan seperti diperas kalau di mesin cuci itu. Itu mesinnya sebelah sana. Oh, bisa kita lihat nih proses pengeringan. Ayo sobat Klasikuan, kita lihat nih prosesnya nih. Kita lihat di sini adalah proses pengeringan ya, Mas. Pengeringan ini yang dinamakannya setting out atau diperas kadar airnya supaya menurun. Oh, ini adalah untuk penurunan kadar air. Kadar airnya biar nggak lembab gitu ya, Mas. Sebelumnya kita bisa kasih lihat juga seperti ini basahnya. Bisa kita lihat nih, ini masih kondisi basah, kadar airnya masih banyak nih.
sebelum pengeringan dan ini sesudah pengeringan nih. Kita bisa lihat nih pengeringannya udah bener-bener maksimal. Oke, setelah ini masih kita ada proses apa lagi nih, Nah, Mas? setelah ini kan proses kulit masih bergelombang. Kita ada namanya kulit vakum. Di atas ini. Oh gitu, mari kita lihat proses setelahnya. Ini di sini kulit masih bergelombang, belum halus. Nanti bisa kita lihat nih proses depannya, proses apa nih Mas namanya? Vakum namanya. Vakum ya? Pengepresan. Oh, pengepresan. Kita lihat nih proses pengepresan kulitnya nih. Di sebelah kiri ini adalah proses pengepresan di mana kulit yang tadinya bergelombang karena masih bentuk aslinya di sini diproses untuk menjadi lebih halus. Kita bisa tanya nih prosesnya seperti apa nih, Mas? Ya, ini disebut namanya mesin vakum. Ini untuk mengurangi, walaupun tadi sudah diperas, kadar air masih tinggi juga. Nah, kita gunakan ini dipres di sini untuk benar-benar menghilangkan kadar air tersebut. Jadi di sini proses akhir untuk penghilangan kadar air ya, Mas? Betul. Jadi setelah ini benar-benar kadar airnya udah gak ada ya? Betul, ya. Jadi kita bisa lihat hasil jadi pun seperti ini, lebih rata juga, kadar air pun udah nggak ada, udah hilang. Nih, kita bisa lihat nih, Mas. Nih sini kita lihat nih. Ini sebelum proses pengepresan nih, apa namanya tadi vakum ya, Mas? Jadi ini kulitnya masih benar-benar gelombang nih, nggak jelas di sini kulitnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih, Mas. Ini hasilnya benar-benar halus nih, rata banget. No, udah kayak apa tuh, pokoknya udah halus, benar-benar halus banget ya. Nanti prosesnya bisa kita lihat nih, kayak gini nih, Mas. Kita udah masuk ruang buffing, di mana ruang buffing ini adalah tujuannya untuk meratakan dembul nih. Karena ini rata-rata dembul pakai manual. Kenapa pakai manual? Karena nggak semua bagian kulit ini didembul. Kulit ini didembul untuk bagian-bagian tertentu yang bermasalah, yang berlubang atau apa. Nah, untuk proses pengerjaannya bisa kita lihat nih masternya. Ayo, Mas, seperti apa nih, Mas? Ya, karena ini kan setelah proses dembul itu ini tidak rata. Nah, jadi mau kita harus meratakan dulu sebelum kita masuk ke proses finishing. Finishing ya. Ya. Jadi cara meratakannya gimana nih, Mas? Dengan caranya kita dengan pakai mesin buffing ini. Kita lihat. Oh. Cuma kebetulan ini mesin belum bisa kita jalan, lagi ada permasalahan mesinnya. Nanti hasil setelah jadi seperti di depan. Nah, ini kita setelah masuk ke mesin ini, ke mesin buffing ini hasilnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Oh, ternyata setelah kita lihat nih, kulit ini bener-bener gak ada bekas dembulnya nih, sobat nih. Ini udah bener-bener rata nih, kita lihat hasilnya udah maksimal nih. Jadi bener-bener halus, yang tadinya ada dempul, ada apa, sekarang udah gak kelihatan. Setelah ini ada proses apa lagi nih, Mas? Setelah sini baru langsung kita proses ke finishing, Nah, bagian spray dan semacamnya. Setelah ini mari kita lihat untuk proses finishingnya ya, Mas. Kemana kita nih ini? Oke, ayo kita ikutin Sobat Pasiwan. Nah, Sobat Pasiwan, di sini udah bisa kita lihat nih. Nih, ini adalah ruang finishing. Untuk kita bisa lihat hasil pengerjaannya. Untuk finishingnya seperti apa sih? Ayo kita lihat. Oke, Mas, kita lihat nih, Mas. Nah, di sini dilihat ini kita adalah udah mulai proses finishing. Di sini nanti yang menentukan warna di sini adalah proses pewarnaan. Di sini bisa kita lihat untuk nih lagi proses mungkin warna putih ya. Nah, prosesnya seperti apa nanti bisa kita tanya langsung nih sama masternya nih. Gimana nih, Mas, untuk proses finishingnya nih, Mas? Ya, jadi setelah warna dasar dari proses retanning, ini untuk di finishing ini kita tergantung dari permintaan customer sendiri. Oh, jadi kita misalnya pengen warna apapun, itu prosesnya di sini ya, Mas? Betul, ya. Nah, ini di sini kita proses finishingnya, kita biasanya kebanyakan semua artikel itu pasti bakal kita spray. Seperti itu. Di spray ini tujuannya buat apa nih, Mas? Ini untuk pewarnaan dasarnya, Oh, pewarnaan sebelum dasarnya, ke tujuan color yang diminta oleh customernya. Oh, ini adalah di belakang ini bisa kita lihat. Ini adalah proses spray di mana ini pewarnaan dasar yang nanti akan ditimpa oleh pewarna sesuai dengan request konsumen semuanya di sini. Betul. Setelah ini berarti langsung di pewarnaan di sana ya, Mas? Ya, ini dari sini kita langsung ke oven, Pak. Oh, ini setelah ini bisa kita lihat nih langsung di oven. Kering, nanti Di keluar proses di depan. pengeringan kita lihat nanti prosesnya di depan. Nah, di sini kita lihat nih udah bener-bener kering ya, Mas. Kering, Mas. Di sini udah kering. Kita lihat nih, Mas, sudah kering. Setelah itu langsung menuju ke Setelah ini kita tergantung dari artikelnya seperti apa dulu, karena prosesnya berbeda-beda di finishing itu. oh.
Jadi contoh artikelnya seperti apa, itu yang menentukan proses berikutnya mau kemana. Oh, jadi ini termasuk finish ya Mas, finishing. Betul. Karena setelah ini tinggal nentuin mungkin warna, tekstur Iya, atau apa gitu ya Mas. embosan atau press Emboss, macam itu. tekstur, oh di sini. Nah, setelah ini bisa kita lihat nih proses embossnya seperti apa, kemauannya kita lihat nih. Mesin emboss di sini adalah untuk menentukan tekstur urat kayu atau urat apa. Di sini ini adalah mesinnya, hasilnya seperti ini, prosesnya seperti apa yang akan kita disampaikan oleh pakarnya nih. Ya, kalau misalnya press emboss ini tergantung. Jadi coraknya mau seperti apa. Tekstur ya Mas, kalau teksturnya itu betul. tekstur Nah, ya. ada bermacam-macam kan, Nah. kayak tekstur segala macamnya itu. Nah, ini biasa kita pakai tekanan dan panas juga. Untuk prosesnya Mas itu berapa lama nih Mas? Kan mungkin berapa detik harus diangkat Betul, gitu. Karena betul. untuk menghasilkan tekstur mungkin kelamaan bisa lebih dalam teksturnya atau Betul. apa gitu ya Mas. Kalau misalkan itu tergantung lagi dari teksturnya yang diminta itu. Kalau misalkan yang teksturnya memang tidak terlalu dalam itu, biasa hanya 3 atau 4 detik sudah selesai. Oh, berarti kalau untuk teksturnya tergantung molding ya Mas, malnya ya? Betul, iya. Oh, urat Tergantung. pasir atau urat kayu Iya. gitu mungkin ya? Tergantung itu juga, betul. Siap. Di sini ada lagi prosesnya? Apa udah finishing? Udah jadi ya? Sudah, ini ntar kembali lagi ke spray lagi. Oh gitu. Jadi setelah ini prosesnya embossnya udah jadi. Ini bisa kita lihat nih Mas. Ini udah ada teksturnya nih, yang tadinya rata, bener-bener halus, sekarang udah mulai ada tekstur nih. Nah setelah ini nanti balik lagi ke spray ya Mas. Nah fungsinya spray yang berikutnya buat apa nih Mas? Itu untuk namanya spray top ya, top atas itu untuk gunanya supaya tidak ada luntur atau warna yang dasar itu copot. Luar Bisa biasa dibilang ya ternyata seperti prosesnya. seperti Oh, coating gitu. coating. Betul. Nah setelah ini ternyata masuk bahasa enaknya coating ya Mas, yang Iya, mudah dipahami. bahasanya Setelah yang di mudah coating berarti udah aman, bener-bener pastikan kulit ini udah aman ya Mas, dan udah bisa diedarkan seluruh Indonesia ya Mas. Iya. Dunia mungkin ya Mas. Dunia sih, Dunia ya, wes luar biasa nih. Kesempatan buat kita nih berkunjung ya, bekerja sama dengan salah satu perusahaan kulit, pabrik kulit terbesar di Asia Tenggara. Mungkin di dunia kali ya Mas, karena kita ngirimnya ke seluruh dunia ya Mas. Oke, terima kasih ya Mas. Mudah-mudahan kita bermanfaat dan sukses Mas. Oke, salam Classic One. Oke, sahabat Classic One, nih di sini udah ada Mas Toto selaku CEO dari Classic One Interior Specialist. Nah, tadi kita udah lihat kan di video sebelumnya Mas Toto dan tim produksi sudah melihat-lihat proses produksi dari awal sampai finishing. Nah, sekarang kita tanya nih sama Mas Toto, kira-kira gimana nih Mas melihat dari proses produksinya Mas? Oh, kayaknya nih mungkin ini salah satu perusahaan kulit terbesar di Asia kali ya, bisa jadi di dunia, karena bisa kita lihat tadi nih proses pengerjaannya mulai dari nol, dari bahan mentah sampai jadi, sampai finishing, sampai pewarnaan, semuanya full itu ternyata dilakukan di sini. Pokoknya ini adalah peluang besar buat kami, kesempatan buat kami untuk memajukan pastinya di dunia otomotif khususnya, pasti Classic One lebih sukses. Oke. Oke, Sobat Classic One, jadi seperti inilah perjalanan kita hari ini melihat-lihat proses produksi di pabrik kulit mulai dari awal sampai finishing. Nah, jadi buat kalian semua nih para pecinta otomotif, khususnya Sobat Classic One yang ingin memodifikasi interior mobil kalian dengan material terbaik, yaitu material kulit asli, kalian bisa langsung datang ke workshop Classic One Interior Specialist, karena pastinya kita disupport oleh pabrik kulit terbesar se-Asia Tenggara, mungkin sedunia ya Mas ya? Sedunia, Mas. Oke. Karena ini kulit ini setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, ternyata kulit ini langsung diretribusikan ke seluruh dunia. Berarti yang ada di dunia itu ternyata diproduksi di Indonesia. Kita bangga nih. Oke, luar biasa sekali ya Sahabat Classic One. Nah, jadi buat kalian semua nih Sahabat Classic One yang ingin mendapatkan harga terjangkau tapi kualitas terbaik, langsung aja datang ke Classic One Interior Specialist yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jaka Setia, Bekasi Selatan. Atau kalau kalian ingin menggunakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang tercantum di video ini. Maka tim Classic One Interior Specialist akan datang ke rumah Anda dan melayani Anda. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Classic One? Classic One berkelas karena kualitas.